Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan November 2023. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Ya, kalau nggak cocok dengan kamu bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, kondisi, atau keadaan keuangan kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Ada Nine of Swords, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, The Chariot, ada Six of Wands, Nine of Pentacles, Three of Pentacles, The Death, ada Four of Wands, Two of Pentacles. Di sini ada Two of Pentacles ya, dan juga Knight of Wands, Ace of Pentacles, dan juga Knight of Cups. Ya, ini kartunya kamu ada di sini ya. Ya, beberapa di antara kamu ada yang ngerasa susah nih tidur di malam hari, kepikiran terus terhadap sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan kamu, mengenai keuangan kamu, mengenai masa depan anak-anak kamu, atau ini bisa jadi karena kamu baru saja kehilangan pekerjaan, sesuatu yang berharga. Di sini ada Two of Pentacles, ada money juggling, ada ketidakseimbangan pengeluaran dengan pemasukan. Ini bisa juga cerminan ketidakseimbangan energi kemampuan kamu di dalam mengerjakan pekerjaan kamu. Ada beberapa di antara kamu memiliki pekerjaan lebih dari satu ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu, tenaga enggak seimbang. Mungkin ini akan mempengaruhi pemikiran kamu, energi kamu, yang membuat kamu frustasi atau stres. Udah lelah sih sebenarnya kerja, tapi nggak bisa tidur kan gitu ya. Saya ngerasa juga di bulan ini ya, kamu cenderung memikirkan keseimbangan pengeluaran dan pemasukan kamu. Cenderung memikirkan keuangan. Aduh, bisa nggak ini stabil ya sampai akhir tahun? Soalnya di akhir tahun ya, sampai di awal tahun bakalan banyak pengeluaran. Berhubung Natal sama Tahun Baru ya, bakalan banyak pengeluaran nanti di sana. Jadi kira-kira bisa nggak ya keuanganku ini menyokong semua keperluan-keperluan yang mungkin kita nggak tahu, mendadak ya, ada keperluan harus jalan ke sana ke sini, atau kebutuhan keluarga. Itu yang menjadi fokus utama kamu. Namun di sini ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan dibantu. Bisa jadi kamu yang membantu keluarga, kamu yang dibantuin. Ada beberapa di antara kamu mungkin bisa jadi anggota keluarga yang mengalami kesusahan, kamu yang ngebantuin secara finansial, sementara diri sendiri pun masih belum stabil keuangan, tapi mau nggak mau harus ngebantuin keluarga gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini berhubungan dengan orang tua masuk ke rumah sakit, ada yang butuh beli obat, harus dibantuin. Kalau nggak dibantuin kan nanti dikatakan anak durhaka. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan teamwork, dengan kerjasama. Kamu mungkin terlibat di suatu organisasi, komunitas tertentu. Ada juga beberapa di antara kamu pegawai negeri ya, seperti kerja di BUMN. Ini merupakan cerminan korporasi atau komunitas. Seperti sesuatu yang legal, ada bentuk kerjasama di sana, ada Six of Wands, dan sepertinya kamu memiliki kedudukan yang lumayan bagus di teamwork ini. Kamu cukup terkenal, kamu bersinar. Ada beberapa di antara kamu yang merupakan sosok leader. Jadi posisi kamu itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Tapi entah kenapa saya ngerasa di sini ada orang-orang tertentu, energi-energi tertentu ya, yang nggak senang dengan kedudukan kamu. Nggak senang kamu duduk di atas kuda ini nih. Kalau bisa kamu turun deh ke bawah, kita sama-sama berdiri gitu. Ya, entah kenapa saya dengar suara-suara seperti itu. Ya, kalaupun misalnya kami nggak di atas juga, dia nggak di atas kuda, seenggaknya kita sama-sama duduk deh di bawah gitu. Sama-sama berdiri deh di bawah gitu dia ya. Kamu sosok yang
disiplin, tekun, sabar di dalam menuai hasil pekerjaan kamu. Cuman terkadang agak sedikit malas ya di bulan November ini. Ya, kalau malas-malas ya kan nanti peluang-peluang bagus yang ada di sini bisa terlewatkan. Hampir-hampir sama sedikit dengan Capricorn dengan Virgo ya. Lebih mirip ke Virgo karena di sini saya melihat ada peluang, ada peruntungan. Ini sebenarnya adalah tangan Tuhan ya. Karena ini ada awan di sini ya, tangannya muncul gitu aja. Nah, dia ngasih koin nih. Koin ini simbol keberuntungan, bukan cuma uang ya, keberuntungan atau mungkin seseorang yang dikirimkan oleh Tuhan sama kamu untuk ngebantuin kamu secara finansial. Karena di sini ada nih energi Virgo Capricorn Taurus sesama elemen kamu memberikan kamu uluran bantuan. Ya kalaupun misalnya kamu ngebantuin orang tua kamu, keluarga, tapi ada juga yang ngebantuin kamu. Jadi ibarat ini bantu dibantu. Hidup ini sekarang kan kita saling membantu sebenarnya ya kan. Ya, yang punya usaha memberikan kita gaji. Ya, kita dapat gaji, kita bantu orang tua atau kita bantu anak-anak kita supaya mereka sukses kelak. Ketika mereka udah sukses kelak, mereka akan ngebantuin kita ketika kita sudah tua misalnya. Jadi sebenarnya kita berputar ini saling membantu ya. Dan begitu juga dalam hal rezeki ini nih. Ya, bisa jadi ini adalah bantuan lewat orang lain atau bisa jadi ini adalah lowongan pekerjaan. Ya, ada kesempatan kamu untuk berkarir untuk kamu yang baru kehilangan pekerjaan ya. Ada yang baru berakhir kontrak kerja dengan perusahaan tertentu di mana kamu kerja. Ada orang ketiga yang akan membukakan pintu rezeki sama kamu. Ini ada juga beberapa di antara kamu akan mendapatkan bonus tambahan seperti kerja sampingan nih ya. Untuk Two of Pentacles, saya ngerasa ini seperti kerja sampingan, kamu dapat job tambahan online seller atau bisa jadi kamu ketemu sama orang, bisa nggak jualin barangku ini gitu ya kan, numpang deh jualan di toko kamu, ambil aja untungnya berapa gitu. Ini termasuk untung ya. Jadi keuntungan itu nggak melulu harus besar banget, bahkan sekecil apapun itu adalah keberuntungan dan patut untuk disyukuri karena Tuhan yang mengizinkannya gitu ya. Oke, ada Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin akan sangat menikmati kejayaan. Ada semacam kejayaan di sini ya. Ada sesuatu yang menyenangkan. Ada keberhasilan yang kamu rasakan ya dari teamwork kerjasama ini. Teamwork kamu ini bisa jadi pasangan kamu ya. Kamu dan pasangan punya bisnis pribadi gitu. Ada semacam perayaan, pesta, celebration, seperti ada suatu project yang dikerjakan itu terakomplis, selesai, udah selesai ya. Adalah perayaan untuk menyenangkan hati kan gitu ya. Tapi di sisi lain kamu juga khawatir, aduh kalau misalnya ini pengeluaran ini terlalu banyak untuk perayaan, nggak kontrol diri, bisa-bisa nanti terjadi imbalance keuangan lagi, keuangan yang nggak seimbang, karena kita nggak tahu ke depannya apakah pemasukan akan semakin meningkat terus atau jadi stagnan gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu menarik perhatian kamu akan berusaha untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan, berusaha untuk mempertahankan keuangan kamu tetap kokoh hingga awal tahun depan ya. Ada ini dia nih, Knight of Wands. Fokusnya selalu sama uang. Gimana supaya ini seimbang nih? Kalau ada pun uang sekarang, gimana ya supaya nggak berkurang drastis? Nah, itu yang kamu pikirkan. Dan ada Knight of Cups. Saya melihat ini sangat bagus ya, ini berbarengan dan juga ini ya ada tawaran, promosi, ada juga hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Kamu mungkin akan mendapatkan hadiah, kabar baik dari orang terdekat kamu, bisa jadi dari partner kerja kamu di lingkungan komunitas kamu ya. Untuk the bottom of the deck-nya ada Two of Swords dan juga King of Wands. Namun ada sesuatu hal yang mempengaruhi pikiran kamu. Entah kenapa ya bisa the bottom of the deck kamu ini ada Two of Swords. Ada suasana hati yang kalut, pikiran yang berkabut ya, berawan-awan. Kalau kamu dikasih misalnya pilihan pekerjaan, ini pasti bingung menentukan ini. Mau pilih A atau B gitu. Ya, ada
pikiran-pikiran mungkin yang mengganggu konsentrasi kamu atau kemampuan kamu menilai segala sesuatu itu secara terang benderang. Kalau misalnya kita lagi sedih ya, lagi patah hati, lagi galau, mikirin uang, pekerjaan, atau mungkin kamu mikirin pribadi, hubungan pribadi kamu seperti asmara, pasangan kamu, ini jadi mempengaruhi kejernihan pikiran kamu. Orang kalau misalnya ada masalah dengan pasangan, bahkan sama anak sendiri pun gitu ya, bisa mempengaruhi kejernihan hati dan pikiran di dalam bekerja, ke bawah-bawah di karir. Jadi hasil kerjaan bisa nggak maksimal gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Taurus. Oke. Ada Page of Wands, Two of Wands, the Magician, King of Pentacles, Nine of Cups, Page of Pentacles, the Sun, Five of Swords, the Empress, King of Pentacles, Two of Pentacles, the Death, Four of Wands. Ya, muncul Four of Wands di sini ya. Dan the Death, Two of Pentacles juga. Wow, untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Wands dan juga the Star. Ada banyak pekerjaan sepertinya yang sedang kamu tangani sekarang. Ada banyak kebutuhan yang belum tuntas, harus dituntaskan. Keperluan untuk misalnya bisnis, usaha, atau proyek yang kamu tangani belum tuntas, bisa jadi ini pekerjaan yang belum tuntas harus dituntaskan. Atau bisa juga ini adalah semacam utang atau cicilan kreditan yang harus dituntaskan, dan mungkin inilah salah satu yang mempengaruhi kejernihan pikiran kamu di dalam menilai atau memandang segala sesuatunya. Ya, padahal di sini sebenarnya kamu adalah sosok The Magician. The Magician itu adalah sosok yang kreatif, energetik, atraktif, menarik. Dia ini mampu menarik perhatian orang lain dengan kata-kata. Dia bisa menciptakan lelucon atau memeriahkan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Dia juga memiliki kemampuan untuk berkarya ya. Orang yang memiliki kartu The Magician ini adalah sosok yang smart, yang lihai. Ibarat kalau dia udah terjepit masalah nih, dia akan terus belajar untuk mencari celah untuk keluar dari masalah itu tadi. Mohon maaf ya kalau ada ribut-ribut dari samping, ini kucing saya lagi sibuk main-main ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bimbang, dan kebimbangan kamu ini berkenaan dengan bantuan. Bisa jadi kamu ragu-ragu memberikan bantuan karena kamu pun mungkin kondisinya kurang stabil, masih belum stabil banget, atau bisa jadi ini adalah keraguan yang kamu mungkin kamu rasakan, kamu pikirkan ya. Tadinya mungkin ada seseorang ya, yang orang terdekat kamu, atasan kamu akan memberikan kamu bonus tambahan, lowongan pekerjaan, atau memberikan kamu uluran tangan secara finansial ya. Uluran tangan ini nggak selalu materi, bisa berbagai hal yang kamu butuhkan, dan bisa jadi ini keraguan kamu sendiri. Mungkin dia nggak akan memberikan aku uluran tangan, atau mungkin dia nggak akan ngebantuin aku deh gitu. Berbagai macam hal yang menyebabkan kenapa ada keraguan di sini, dan ini mempengaruhi suasana hati. Sepertinya ada konflik, ada hubungan yang kurang baik, seperti ada masalah, ada vibrasi yang nggak cocok antara kamu dengan sosok yang membantu ini tadi. Bisa jadi kamu yang dibantu, bisa jadi kamu yang membantu gitu ya. Ini bisa vice versa. Namun ada The Empress. Ya, The Empress ini simbol fertility, kesuburan. Namun kesuburan atau kejayaan itu butuh waktu atau butuh proses. Ibarat tanaman ya, kalau kita tanam tanaman itu, dia nggak akan bertumbuh berkembang menghasilkan buah yang bagus kalau kita nggak tanam dengan baik, nggak dirawat, nggak dipupuk, nggak disiram, nggak diberikan ruang sinar matahari. Jadi dia memiliki konsep tanaman
Itu konsep tanaman kan harus disiram, dipupuk, kena matahari gitu ya, maka dia akan berkembang. Nah, di dalam usaha atau menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang sekitar juga seperti itu, nggak boleh terlalu ini ya, mengekang atau terlalu mengambil keuntungan satu sama lain. Kamu yang terlalu banyak berkontribusi atau orang terdekatmu terlalu banyak berkontribusi, ini harus seimbang. Ya, konsep keseimbangan itu ada di bulan November dan kamu fokus akan hal itu, Taurus. Keseimbangan ini banyak ya, bisa kamu berusaha untuk menyeimbangkan hubungan kamu dengan orang-orang sekitar supaya kerjasama berjalan dengan lancar. Ya, dengan demikian dibantu ini akan berjalan lancar. Namanya hidup ya saling memberi ya kan. Ada kerjasama juga saling memberi. Nah, kalau misalnya kebanyakan kamu yang memberi kan nggak enak. Kebanyakan orang lain beri sama kamu kan nanti nggak enak juga. Ujung-ujungnya putus hubungan. Kalau udah putus hubungan, berkat tadi itu jadi terputus. Aturan keberuntungan bisa bagi-bagi gitu kan, jadi terputuskan gitu. Nah, itu yang sedang kamu fokuskan gimana supaya pekerjaan, kerjasama, keberuntungan selalu mengalir dia, tetapi harus ada keseimbangan energi. Kamu menyeimbangkan sikap, tindakan, perkataan, bagaimana harusnya kamu bersikap, menempatkan posisi ketika kamu berada di sekitar partner kamu, orang-orang di sekitar kamu. Dengan demikian, teamwork atau usaha yang dibangun bersama ini bisa berjalan dengan lancar, hasilnya bagus. Kamu untung, ya si dia untung, atau si dia untung, kamu juga dapat untung gitu ya kan. Karena kalau saya ngelihat di sini, kalau si dia nggak untung ya kamu juga nggak untung gitu. Bagusan memang menjalin kerjasama yang baik. Ada beberapa di antara kamu juga ingin memulai suatu usaha. Ya, bisa jadi kamu udah mulai nih. Saya ngerasa kamu udah mulai usaha ini. Tapi ini karena mungkin masih baru ya. Jadi masih berusaha keras dia menunggu hasilnya dan butuh kesabaran yang ekstra di sini. Ini sesuatu yang udah kamu persiapkan. Bisa jadi sih beberapa di antara kamu ada yang masih dalam mempersiapkan modal diri, skill untuk usaha yang kamu impikan ini, yang ingin kamu bangun. Kamu sedang mungkin mempersiapkan dari awal itu tempatnya di mana, ya jenis usahanya apa, skill apa yang dibutuhkan, berapa biayanya, lagi mempersiapkan itu semua di sini. Cuman kamu pengen semuanya seimbang dulu, keuangan seimbang, kemampuan kamu dari segi skill, pengetahuan seimbang supaya usaha ini berjalan nanti dengan lancar. Dia jangan asal jalan habis itu jadi tutup kan gitu. Nah, seperti itu nih untuk Seven of Pentacles dan juga Page of Wands-nya. Ada The Death ya, di sini The Death juga. Sesuatu yang ingin kamu mulai, kamu bangun, seperti ngebangun usaha, membangun rumah ya, karena kondisi keuangan mungkin belum 100% kamu rasa stabil. Jadi semacam ada konflik batin antara mau bangun apa enggak. Sebenarnya udah berhasrat banget ini untuk ngebangun gitu ya. Pengen nih di awal tahun udah punya rumah baru, udah punya usaha baru gitu. Ada perubahan yang baru di dalam kehidupanku. Tapi ya apa boleh buat, ini keuangan belum sepenuhnya seimbang. Sebenarnya bisa, entah kenapa saya ngerasa kamu nggak mampu, ngerasa keuangan kurang bisa nih, karena situasi begini, karena kondisi begini gitu. Many excuses, seperti banyak alasan gitu. Tapi sebenarnya bisa. Ada Four of Wands, Knight of Cups, dan juga The Death. Ini baru nih sebenarnya. Cuma kamu bergumul dengan diri kamu sendiri. Di satu sisi saya juga ngerasa kamu merasa juga bisa, mampu gitu. Cuman ada tendensi seperti mengecilkan diri sendiri, membatasi diri sendiri. Udah aku kayaknya mampunya segini aja. Udah aku levelnya segini aja mungkin gitu. Itu kan kecenderungan membatasi diri ya. Padahal sebenarnya di sini kamu punya kesempatan untuk mengeksplor seluas-luasnya. Di bulan November ini saya ngelihat ya, hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu akan berjalan dengan lebih baik lagi karena kamu belajar untuk menyeimbangkan tutur kata, sikap, menempatkan posisi tadi. Jadi hubungan kerjasama bisa berjalan dengan lancar, harmonis. Cuman ada kecenderungan seperti membatasi diri untuk
explore ini seperti berkarya. Kamu mungkin ada keinginan untuk ngebuka konten gitu kan, tapi udah ngebatasin diri sendiri, belum dicoba udah ngebatasin diri sendiri gitu. Atau mungkin kamu ingin ngebuka usaha, sebenarnya mampu dari segi finansial, cuman kamu jauh banget ke depan udah mikirin keuangan ke masa depan. Atau mungkin kamu ngerasa kalau aku ngebuka konten rasanya sulit banget untuk dealing dengan teknologi lagi, aku harus belajar lagi. Memang harus belajar di sini. Ada PH terus ya, harus belajar. Ya kalau kita nggak belajar, nggak ikuti ke perkembangan zaman sekarang ini, ya kita bakalan terus ketinggalan kan gitu ya. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.